Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun, kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan. Salah satunya adalah Catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya, Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Long Xiaoting, pengusaha berusia 42 tahun, tinggal di area perkotaan. Dia sudah bekerja keras selama hidupnya hingga menjadi pengusaha sukses seperti saat ini. Ayahnya dulu seorang petani, sehingga kehidupan ekonomi keluarganya kurang berkecukupan. Sejak kecil ia bertekad untuk menjadi orang sukses. Meskipun begitu, ada satu hal yang Long Xiaoting kagumi dari ayahnya, karena pekerjaan ayahnya sangat mengandalkan kekuatan fisik. Tubuh ayahnya tetap sehat, bahkan hingga usianya yang tidak muda lagi. Long Xiaoting belajar dengan giat hingga ia bisa diterima di universitas dan lulus dengan nilai yang baik. Dia bahkan melanjutkan studinya hingga mendapatkan gelar Master Bisnis. Setelah menyelesaikan studinya, ia bekerja sangat keras. Dia bekerja hingga 16 jam setiap harinya. Bahkan pada hari Sabtu dan Minggu, dia tetap bekerja. Hal ini membuat istrinya sering mengeluh karena dia terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja. Suatu hari ketika sedang menaiki tangga, ia merasa sesak nafas. Merasa ada yang tidak beres, lalu ia pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Menurut dokter bahwa masalahnya adalah berat badannya yang berlebih, sekitar 15-20 kg lebih dari batas ideal. Dia perlu segera menurunkan berat badannya, kalau tidak akan beresiko mengalami gangguan kesehatan lebih parah. Long Xiaoting mengatakan pada dokter, berat badannya tidak terlalu berlebih, dan dia juga bisa dengan mudah mengendalikan pola makannya. Dokter menjawab, kebanyakan orang punya berat badan berlebih mengatakan hal yang sama, bahwa berat badan mereka tidak terlalu jauh dari batas normal dan mereka bisa menurunkan berat badan mereka dengan cepat. Kata-kata ini hanyalah pembenaran yang mereka ciptakan untuk menyelesaikan masalah mereka. Apa saja penyakit yang bisa menyerangnya kalau berat badannya tidak turun? Dokternya menjawab bahwa orang-orang yang tidak banyak bergerak punya resiko terkena penyakit kronis 28% lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang rajin berolahraga. Bahkan olahraga sedang hingga berat bisa mengurangi resiko seseorang terkena penyakit-penyakit seperti serangan jantung, stroke, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, serta berbagai macam gangguan pencernaan. Dokter itu juga mengatakan bahwa seberapa besar efek olahraga akan berbeda, tergantung pada level olahraga yang dilakukan, yaitu ringan, sedang, atau berat. Long Xiaoting mulai tertarik dengan apa yang dikatakan dokternya. Dia pun menanyakan contoh yang spesifik. Dokter itu memberikan contoh penyakit stroke. Studi menunjukkan bahwa seseorang yang rajin berolahraga, risiko terkena penyakit stroke hanyalah 1/6 dibandingkan orang-orang yang jarang bergerak. Orang-orang yang berolahraga sebanyak 5 kali atau lebih setiap minggunya juga terbukti punya risiko 2 kali lebih rendah untuk terkena diabetes tipe 2 dibandingkan orang-orang yang hanya berolahraga seminggu sekali. Dokter itu juga mengatakan bahwa penderita diabetes yang berolahraga secara rutin menunjukkan peningkatan pada kontrol kadar gula darah. Setelah mendengar informasi ini, Long Xiaoting bertekad mulai berolahraga secara rutin. Dokter mengatakan sebaiknya mulai dengan berjalan kaki selama 30 menit per hari. Setelah 2-3 bulan,
bisa mulai berlari selama 30 menit sehari. Setelah beberapa minggu mengikuti saran dokternya, Long Xiaoting mulai kehilangan tekadnya. Dia merasa tidak lagi punya waktu untuk berolahraga. Apa yang harus dia lakukan? Beberapa minggu sesudahnya dia mengajak salah satu temannya makan siang bersama untuk membahas pekerjaan mereka. Sesudah itu ia minta saran dari temannya mengenai kesulitannya untuk mencari waktu berolahraga. Temannya yang beberapa tahun lebih tua darinya mengatakan bahwa beberapa tahun lalu dia juga mengalami permasalahan yang sama. Dia mencemaskan berat badannya yang jauh di atas batas ideal, tetapi dia juga tidak bisa menyempatkan diri untuk berolahraga. Saat itu temannya berkata bahwa dia menerima nasihat dari salah satu teman baiknya yang lain. Long Xiaoting bertanya siapakah orang itu, dan apakah dia juga mengenalnya. Temannya mengatakan bahwa orang itu adalah Yesus Kristus. Long Xiaoting sendiri pernah mendengar tentang Yesus Kristus, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yesus bisa membantunya menurunkan berat badan. Dia juga bertanya-tanya, bukankah Yesus itu adalah seseorang yang hanya dipercayai orang Barat saja? Temannya kemudian menunjukkan salah satu bagian Alkitab yang berbunyi, "Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku." Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Teman Long Xiaoting mengatakan bahwa tulisan ini ditujukan bukan kepada orang Barat, melainkan kepada orang Israel sekitar 2700 tahun yang lalu. Hal yang sama juga berlaku sampai saat ini. Tidak ada Tuhan lain selain Allah, dan keselamatan tidak dapat ditemukan selain daripadanya. Long Xiaoting kemudian bertanya sambil tertawa, mengapa dia perlu keselamatan? Dia merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Temannya menatap mata Long Xiaoting dan bertanya, apakah dia benar-benar merasa bahagia? Apakah dia menikmati kehidupannya yang isinya hanyalah bekerja dari pagi hari dan bersenang-senang pada malam hari, dan berada jauh dari keluarganya? Apakah dia menikmati semua stres akibat pekerjaannya yang semakin lama tidak semakin berkurang? Long Xiaoting mengaku bahwa dia memang tidak menyukai pekerjaannya, tetapi dia menyukai uang yang dihasilkan dari pekerjaannya itu. Temannya bertanya lagi, apakah dia benar-benar menyukai uang? Apakah uangnya benar-benar membuatnya bahagia, atau dia hanya menipu dirinya sendiri? Teman Long Xiaoting kembali membuka Alkitabnya dan menunjukkan bagian lain dari kitab Yesaya yang bunyinya, "Ingatlah hal ini dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel." Teman Long Xiaoting menjelaskan maksud dari bagian ini, bahwa kita semua adalah pemberontak. Bagian ini juga menyatakan bahwa hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allah yang ada di dalam Alkitab,
yang kehendaknya akan membawa kebenaran di muka bumi. Kebenaran itu diwujudkan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang dapat mengisi kekosongan dalam hati kita, bukan uang, makanan, atau pekerjaan. Long Xiaoting pun sadar bahwa apa yang dikatakan temannya benar. Hal-hal yang dimilikinya tidak membuat hidupnya terasa berarti, bahkan semakin mempersulit dirinya sendiri. Teman Long Xiaoting menyarankan supaya dia kembali berkonsultasi dengan dokter tentang kesulitannya menurunkan berat badan. Ia pun menuruti saran temannya dan kembali ke rumah sakit keesokan harinya. Di sana dokter memeriksa tekanan darahnya dan mengatakan bahwa tekanan darahnya masih berada di atas batas normal. Dokter menyampaikan bahwa dia perlu berolahraga untuk mengatasi tekanan darah tingginya, serta mengurangi risiko terkena penyakit kronis lain. Olahraga bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien dengan tekanan darah tinggi seperti Long Xiaoting. Olahraga juga bisa membantu mencapai berat badan yang ideal. Dengan berat badan yang ideal, bisa mengurangi risiko terkena serangan jantung sebanyak 35–55%. Kegiatan fisik juga bisa mengurangi depresi dan kecemasan, memperbaiki adaptasi stres, serta meningkatkan suasana hati, kepercayaan diri, serta performa kerja seseorang. Long Xiaoting kembali tersadar betapa banyak keuntungan akan didapatkannya kalau berolahraga. Sama seperti sebelumnya, dokter itu menyarankan supaya berjalan kaki selama 30 menit setiap hari. Setelah 2–3 bulan, dia boleh mulai berlari selama lebih dari 30 menit. Meskipun dirasa sulit, Long Xiaoting tetap menyanggupi saran dokternya. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386, 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.